tujuan pembelajaran yang ingin dicapai Pak Rizky itu apa? Nah, untuk tujuan pembelajaran yang sudah saya rencanakan untuk pembelajaran minggu depan itu adalah melalui kegiatan belajar berkelompok, anak-anak siswa diharapkan mampu membuat sebuah karya sederhana berkaitan dengan rangkaian listrik seri dan paralel dengan tepat. Itu. Oke, jadi tujuannya tadi melalui kegiatan pembelajaran berkelompok ya, dan sehingga anak-anak bisa membuat karya tentang rangkaian listrik seri dan paralel. Lalu area pengembangan apa yang ingin dicapai Pak? Baik, untuk area pengembangan sendiri yang ingin saya kembangkan melalui proses pembelajaran minggu depan itu adalah pada ranah pengelolaan atau manajemen waktu pembelajaran. Kemudian yang kedua pada aspek perencanaan pembelajaran yang berpihak pada murid. Oke, saya jelaskan lagi untuk area pengembangannya tadi ranah pengelolaan waktu ya, dan tentang rencana pembelajaran yang berdampak pada murid ya. Yang kelima, untuk itu strategi apa yang dipersiapkan Pak Rizky? Karena ini berkaitan dengan bagaimana siswa itu membuat sebuah karya atau progres sederhana, maka strategi yang saya rasa itu tepat dan cocok digunakan ketika simulasi atau praktek mengajar besok itu menggunakan strategi eksperimen. Jadi siswa diberikan kebebasan secara langsung untuk mencoba dengan kemampuan mereka. Berarti dipersiapkan anak-anaknya juga ya Pak ya nanti bagiannya. Menurut Pak Rizky ya, berapa nilai yang sudah dicapai untuk pembelajaran saat ini? Baik, untuk pribadi saya sendiri kalau untuk saat ini itu saya merasa nilai dari kompetensi saya itu berada pada angka 7 dari skala 1 sampai 10. Ya bagus sebenarnya Pak ya. Nah, jadi perlu dikembangkan lagi. Nah, sesuai dengan harapan Pak Rizky, berapa nilai yang ingin dicapai nantinya setelah strategi yang dipersiapkan tadi diterapkan ke anak-anak? Baik, jadi dari skala nilai 7 yang saya miliki saat ini itu saya ingin kembangkan atau setidaknya naik pada angka 8 setelah nanti saya dengan supervisi melalui proses pembelajaran minggu depan itu. Harapannya naik satu tingkat aja 8 ya. Nggak 10 sekalian. Nah, nanti sambil jalan iya, saja. Jadi iya. harapannya juga sampai 10. Iya. Gitu. Baik Pak Rizky, mungkin itu sementara kegiatan pra-observasi kita hari ini. Semoga besok sesuai dengan strategi yang sudah dipersiapkan Pak Rizky, baik itu tujuan maupun area pengembangan dapat tercapai dengan maksimal. Amin. Sehingga nanti bisa berdampak positif pada anak-anak dan kompetensi yang ingin dikembangkan Pak Rizky tadi bisa tercapai juga. Terima kasih Pak Rizky atas waktunya. Sampai jumpa lagi pada acara observasi besok. Saya juga terima kasih atas kesempatan ini Bu Yun, dengan mau memberikan semacam supervisi kepada saya untuk menilai bagaimana praktik pembelajaran yang akan saya lakukan di pertemuan berikutnya. Gitu. Semoga kegiatan ini berjalan dengan lancar dan sukses. Amin. Terima kasih banyak Bu Yun atas pendampingannya. Ya, Assalamualaikum ya. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Sehat ya? Sehat. Sarapan tadi? Sudah. Belum. Lain kali harus sarapan terlebih belum berangkat sekolah. Hari ini ada yang tidak masuk? Namanya? Ada lagi? Kalau begitu kita mulai pembelajaran hari ini ya. Sebelum itu kita awali dengan berdoa dulu. Semoga kegiatan kita bermanfaat dan tentunya membawa barokah untuk anak-anak kelas semuanya. Ya. Ketua kelasnya bisa dipimpin untuk berdoa, maju ke depan kelas.
Siap, gerak. Berdoa mulai. Baik, kita balik ulang dulu. Baik anak-anak, mari kita konsentrasi ya semuanya memeriksa kesiapan belajarnya. Silakan buku, kemudian tempat duduknya yang belum rapi dirapikan terlebih dahulu. Kemudian apabila ada kotoran, silakan amankan dulu kotorannya. Nanti setelah pembelajaran bisa dibuang ke tempat sampah. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan inti, nah pada kesempatan ini, pada pembelajaran hari ini, Pak Rizky ingin mengajukan beberapa pertanyaan dulu ya kepada anak-anak semuanya atas pembelajaran yang sudah kita lakukan pada beberapa hari yang lalu. Ya. Saya ingin tahu kira-kira anak masih mengingat atau tidak ya tentang pembelajaran beberapa waktu lalu. Nah, waktu yang lalu, tepatnya hari Senin ya, waktu itu kita sudah belajar tentang listrikan ya. Nah, pada pembelajaran lalu itu kita sudah belajar apa saja yang kalian ingat dari tema kelistrikan. Ada yang masih ingat coba angkat tangan. Nah, yang masih ingat kita kemarin belajar apa saja? Listrikan. Apa? Arus listrik. Ada lagi yang lain? Yang penemu listrik. Oke, penemunya listrik. Kemudian selain penemu, kemudian tentang listrikan itu sendiri apa? Rangkaian dalam listrik. Rangkaian dalam listrik. Baik, ini masih ingat ya. Nah, berkaitan dengan hal itu anak-anak, pada kesempatan ini kita masih membahas tentang topik yang sama, ini tentang kelistrikan. Nah, apa saja yang akan kita lakukan atau kita bahas pada kegiatan ini? Nanti akan Pak Rizky jelaskan tujuan pembelajarannya. Ya. Nah, bisa dilihat anak-anak di layar depan untuk tujuan belajar kita. Jadi nanti kalian belajar hari ini itu biar tahu ya apa yang akan dilakukan, kemudian apa saja beberapa hal yang harus dipelajari. Nah, ini ada 3 hal yang akan menjadi fokus pembahasan pada kesempatan ini. Yang pertama adalah melalui aktivitas percobaan nanti diharapkan anak-anak dapat membuat sebuah model sederhana tentang rangkaian listrik seri dengan tepat yang pertama. Kemudian yang kedua adalah melalui aktivitas percobaan siswa diharapkan dapat membuat sebuah model sederhana tentang rangkaian paralel secara tepat. Kemudian yang ketiga, melalui aktivitas percobaan juga siswa diharapkan dapat membuat model sederhana tentang rangkaian listrik campuran. Bisa dipahami ya? Ada 3 tujuan ini. Nah, kemudian anak-anak terkait dengan rangkaian listrik atau listrikan yang sudah kita pelajari bahwa kehidupan kita sehari-hari tidak lepas dari adanya apa penggunaan listrik. Sudah duduk dengan anggotanya masing-masing? Sudah. Alat dan bahannya sudah disiapkan? Sudah. Baik, kalau sudah, Pak Rizky tukarkan contoh pembuatannya. Kalian bisa mulai sambil melihat tayangan video. English is my second language. As a vlogger, I do with social media a lot, which is actually fun for me, but I will say sometimes it's check. Nah, nanti setelah kalian membuat rangkaian itu di akhir pembelajaran nanti sebelum kita tutup, anak menunjukkan hasil kerjanya di depan kelas. Jadi nanti masing-masing gantian satu kelompok maju bersama menunjukkan hasil kerjanya. Kemudian dinyalakan. Kalau tidak nyala berarti ada yang tidak sukses, tidak beres dengan rangkaian yang dibuat. Kalau itu menyala berarti tandanya sukses. Ya.
Pak, bisa Pak. Satu Pak. Ya langsung Pak, coba salah satu tindakan maksudnya. Belum Pak. Pokoknya kalau intinya yang mau berjalan tapi yang mau masih coba mati semua nanti. Sabarnya Pak. Pak. Cuma nyalakan dulu. Cuma dimatikan. Kalau yang ini kan harusnya pulang balik. Yuk, itu baterainya jadikan satu untuk menghidupkan dua lampu ini. Jadi kan nggak bisa. Tadi kamu lihat di tanggal lagi Pak. Baterainya dijadikan satu ya. Nah, ini tadi kan Gantian, coba tuh yang ada satu, yang satu. sering satu Oke, terima kasih. Baik anak-anak, semoga apa yang sudah kita lakukan hari ini telah selesai. Tadi kita bersama-sama sudah mempraktekkan atau melakukan percobaan tentang apa? Satu. Ya, tentang listrik apa? Paralel. Paralel. Dua. Campuran. Oke. Tadi ada yang tidak berhasil dalam membuat nyala semua. Nanti percobaannya berjalan dengan berhasil. Baik, itu yang sudah kita lakukan hari ini dan tadi sudah mencapai tujuan pembelajaran dari 3. Anak-anak sudah berhasil dan terbukti tadi secara satu-satu maju ke depan kelas menunjukkan hasil karyanya kepada teman-temannya. Gitu ya. Nah, untuk materi selanjutnya kita akan belajar tentang pemanfaatan sumber energi listrik pada kehidupan sehari-hari. Untuk materi selanjutnya. Baik, untuk sekarang pembelajaran saya rasa sudah cukup. Kita sudah menyelesaikan dengan baik. Anak-anak sudah bekerja dengan sungguh. Sebelum kita pulang, mari kita beri dengan berdoa. Silakan untuk ketua kelasnya memimpin doa terlebih dahulu. Jawab, Bro. Berdoa mulai. Sebelum kita akan kuis dulu ya. Nanti yang bisa menjawab satu baris boleh pulang. Kuisnya tentang kegiatan pembelajaran yang sudah kita laksanakan. Ya. Kuis yang pertama. Apa yang terjadi ketika rangkaian listrik itu ditutup? Menyala. Apa yang menyala? Lampunya. Lampu Ya. yang menyala. Itu rangkaian tertutup. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Rizky. Selamat pagi Bu Yuyun. Selamat pagi juga Pak Yudi. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini Bapak-bapak? Oke, alhamdulillah hari ini kabarnya sehat, cukup Pak, menyenangkan juga. Meskipun dalam cuaca yang panas Iya, ya Pak. betul. Alhamdulillah. Mohon izin ya Pak Rizky, hari Ya. ini kemarin kita sudah melaksanakan supervisi akademik, kita sudah melewati pra-observasi dan observasi. Untuk kali ini saya izin untuk melakukan pasca observasi bersama Pak Rizky. Oke, siap Bu. Mengingatkan kembali tujuan Pak Rizky dalam rangka observasi kemarin. Oke, jadi tujuan pembelajaran yang sudah kita sepakati ikuti Iya. dalam observasi itu, saya mau menyampaikan ke Bu Yun bahwa tujuan dari pembelajaran yang saya laksanakan itu yang pertama melalui aktivitas belajar kelompok, siswa diharapkan dapat membuat sebuah model sederhana kaitannya dengan rangkaian listrik seri, paralel, dan campuran dengan tepat. Kemarin. Ya, jadi tujuan pembelajaran yang ingin dicapai Pak Rizky itu adalah melalui pembelajaran berkelompok anak bisa membuat rangkaian listrik baik itu seri, paralel, dan campuran. Ya. Oke. Lalu area pengembangan yang tidak dicapai. Ya, jadi area pengembangan kemarin saya fokuskan di kemampuan mengajar gitu, terutama pada aspek pengelolaan kelas dan manajemen waktu ya, pembelajaran. Ada dua aspek. Iya, jadi dua aspek yang tidak dicapai adalah pengelolaan kelas dan manajemen waktu. Sudah tercapai ya Pak ya? Alhamdulillah sudah tercapai Bu. Alhamdulillah. Lalu strategi yang kemarin dipakai untuk Pak Rizky itu apa? Strategi yang saya gunakan ketika pembelajaran berlangsung itu karena anak-anak itu nanti membuat sebuah proyek di kemarin. Jadi yang sesuai dengan itu adalah strategi eksperimen atau percobaan gitu, dalam membuat sebuah rangkaian sederhana. Jadi strateginya adalah pembelajaran eksperimen atau percobaan membuat rangkaian listrik tadi ya. Betul. Berhasil semua tadi Pak ya kemarin ya. Alhamdulillah dari 6 kelompok berhasil, meski di saat proses itu ada beberapa kendala yang dihadapi oleh murid, namun bisa teratasi dengan baik dengan memberikan pendampingan secara individu ya, itu kelompok sesuai dengan kesulitan yang dihadapi. Jadi tidak semua kelompok itu saya full berikan pendampingan, tapi beberapa kelompok saja yang membutuhkan. Jadi penyesuaiannya di itu. Terus kemarin itu yang belum berhasil itu dari kelompok mana Pak? Terutama yang kemarin belum berhasil di kelompok campuran dan beberapa di kelompok paralel. Kalau yang seri saya rasa kemarin sudah lancar karena memang seri itu pembuatannya prosesnya juga tidak ribet atau tidak rumit karena melibatkan aliran arus listrik dalam satu kabel gitu. Kalau campuran paralel harus membuat percabangan dari arus listrik sendiri. Mungkin karena itu masih pertama juga materi baru ya. Materi baru. Tapi sudah bisa teratasi ya Pak. Sudah teratasi. Terus kemarin media yang digunakan apa Pak? Medianya kemarin ada dari baterai, kemudian kardus, ada kabel, kemudian lampu, dan juga ada saklar. Dan untuk sebelum masuk ke proses itu, saya di awal pembelajaran juga sudah memaparkan melalui tayangan video supaya anak-anak itu pemahamannya sudah terbentuk awalnya. Jadi tidak langsung masuk praktek tanpa tahu nanti arahnya seperti apa. Kemarin saya juga sempat ikut melihat videonya. Ya, jadi melalui media video juga peralatan yang dibutuhkan seperti kabel, lampu, namanya gitu. Dari pendapat Pak Rizky kemarin, dari awalnya nilainya 6 ya. Ya. Itu sekarang menurut Pak Rizky sudah mencapai berapa? Kemarin harapannya kan sampai 4 gitu, tapi di awal saya mungkin
persepsi saya kemampuan itu 7. Karena untuk mencapai 8 maka perlu jenengan amati proses pembelajaran yang saya lakukan. Tapi secara pribadi saya menilai kemarin pencapaian itu hampir ke 8 gitu. Tapi nanti tidak tahu Bu Yuyun ketika supervisi kemarin sudah dilakukan, catatan apa saja yang ada pada jenengan nanti bisa disampaikan dan itu bisa membuat perbaikan diri saya ke depan lebih baik gitu. Ya, secara keseluruhan Pak Rizky kemarin saya melihat itu sudah cukup sangat bagus ya, sangat bagus. Mulai dari awal Pak Rizky untuk pengelolaan kelas sudah sangat bagus, lalu media yang digunakan, terus strategi pengelompokan anak-anak juga sudah cukup bagus. Terus lalu umpan balik yang anak-anak berikan gimana? Umpan baliknya secara umum anak memiliki motivasi yang tinggi, kemudian juga senang karena pembelajaran dilakukan karena itu pengalaman baru juga bagi anak-anak gitu untuk membuat sebuah rakit musik. Ternyata rakit musik itu di dalam kehidupan mereka itu sangat bermanfaat. Ya, salah satunya ketika contohnya saja rangkaian paralel itu ternyata di rumahnya ada digunakan untuk menyalakan lampu rumah. Nah itu juga salah satu bentuk penerapan yang mereka pelajari di sekolah bahwa ternyata berkaitan dengan lingkungannya sehari-hari. Siapa tahu juga mungkin berguna untuk anak-anak ya. Berguna bagi anak-anak yang mungkin senang punya passionnya di bidang elektronik ya itu bisa dimanfaatkan benar. Lalu untuk kedepannya harapan Pak Rizky bagaimana? Tentu harapannya ke depan kaitannya dengan proses supervisi ini menurut saya juga positif ya Bu ya, ini karena mengarah pada proses pengembangan diri yang dilakukan oleh rekan sesama ya, mungkin bisa juga nanti saya juga akan tidak sebagai supervisi ke Bu Yuyun atau mungkin Bu Yuyun menerapkan ke rekan guru yang lain. Itu harapannya tetap secara berkelanjutan proses ini dilakukan untuk supervisi. Kemudian juga kedepannya juga melalui proses supervisi ini juga saya berharap memiliki masukan umpan balik dari teman-teman atau diri sendiri ya kaitannya yang melakukan supervisi dalam pengembangan kayak proses pembelajaran yang dilakukan. Itu harapannya pertama kaitannya dengan pengembangan diri berlanjutan dari proses ini. Mudah-mudahan nanti pengembangan diri yang diharapkan Pak Rizky tadi umpan baliknya juga bisa terlaksana lebih baik lagi ke depannya ya Pak. Baik, itu saja mungkin untuk kegiatan pasca observasinya. Lalu dari hasil pengamatan saya ya Pak, mohon maaf sebelumnya ya, mungkin nanti ada yang kurang atau gimana. Menurut pengamatan saya kemarin, semua yang sudah dilakukan Pak Rizky sudah sangat bagus ya dalam hal pembelajaran materi IPA, yaitu dalam rangkaian arus listrik ya. Yang pertama untuk pengelolaan kelas itu Pak Rizky sudah mengelola kelas dengan sangat baik, yaitu dengan menata ruang kelas demikian rupa sehingga anak-anak bisa merasa nyaman dengan kelas yang dibentuk secara berkelompok untuk mengerjakan tugasnya tadi, mengkondisikan siswa untuk tetap fokus pada kegiatan pembelajaran. Pak Rizky juga sudah memulai pembelajaran dengan penuh ya. Yang kedua untuk manajemen waktu itu Pak Rizky sudah bagus. Pak Rizky memulai pembelajaran dengan tepat waktu, lalu menyampaikan tujuan pembelajaran kepada anak-anak sehingga mereka bisa memahami tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Pak Rizky juga menentukan deadline-nya ya, waktunya, jadi anak-anak bisa tidak main-main untuk mengerjakan tugasnya. Yang ketiga strateginya tadi cara berkelompok juga nih Pak. Itu Pak Rizky sudah membagi siswa dalam beberapa kelompok
dengan tugas masing-masing. Ada yang membuat rangkaian seri, ada kelompok yang tugasnya membuat rangkaian paralel, ada juga yang kelompok membuat tugas campuran tadi. Lalu untuk perencanaan pembelajaran yang berpihak pada para murid ya, itu Pak Rizky sudah menunjukkan, yaitu sudah memperhatikan kebutuhan dan gaya belajar murid. Pak Rizky sudah memberikan scaffolding atau bantuan kepada kelompok ya yang tadi membutuhkan bantuan, dan mendorong partisipasi aktif dari anak-anak sehingga mereka semua ikut aktif dalam kerja kelompok. Untuk PND-nya Pak Rizky sudah diintegrasikan ke dalam proses kegiatan pembelajaran. Umpan baliknya juga Pak Rizky sudah memberikan umpan balik yang positif selama proses pembelajaran anak-anak.